In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to iThink Podcast. Raymond Herlindo. Gak usah balik lagi ke situ. Gak usah, kan tadi udah. Langsung Gak aja. apa-apa balik lagi dong. Iya, oke. Gak apa-apa dong balik lagi dong. Iya. Oke. Balik lagi Raymond. Unnoticed tuh. Balik lagi kayak awal ya. Won. Oh, tadi. Mungkin lanjutin dari episode kita yang sebelumnya kita sempat ngomong masalah kemanusiaan yang beradil dan beradab. Iya, manusia yang adil dan beradab. Yang kemarin kita sempat belum bahas adalah beradab. Iya, Ini keadilan udah ya, keadilan. Iya, keadilan udah kan. Gimana tadi simpulannya keadilan? Keadilan kalau dari gue sendiri melihat bahwa keadilan itu, adil itu bukan berarti harus sama. Iya. Memberikan porsi yang pas dan sesuai kepada orang masing-masing. Iya. Memberikan yang dibutuhkan. Yes, sesuai dengan kebutuhannya orang, Iya. keperluan seseorang, dan saat itu kita bisa bilang bahwa ya itu adil. Bukan harus sama. Jadi pada saat orang mengatakan bahwa kan gue udah berinya sama, gue memperlakukan dia sama, berarti gue udah adil dong. Belum tentu. Iya. Oke, udah cukup itu bahasan kemarin. Nah, udah. dari yang pada saat kita ngomong adil itu, terlebih itu kita lanjut ke beradab. Menurut gue kata-kata beradab ini nggak tahu kalau dari pandangan lo ya, milikin makna yang kayak dalam banget nggak sih? Adab. Iya, kalau nggak punya sopan santun lo masih biasa. Iya, iya nggak sih? Tapi kalau lu nggak beradab, kayak, wah gila. Kayak, kotor sekali saya. Gue udah di tahun 2020, cuman gue nggak beradab gitu. Kayak lo hidup mundur sekitar 30 sampai 50 tahun lalu kayak, aku bodoh gitu kan. Beradab. Tapi kalau dari lo sendiri, bagaimana sih bukan pola, kita ngomong point of view dulu lah. Beradab dari kamu seorang Raymond gimana? Beradab kalau gue sih matokinnya ke apa ya, ke norma agama. Yang jelas gue pasti ngeliat sih ke agama itu pantas nggak sih, perilaku itu pantas nggak sih dilakuin. Tata krama juga nggak sih hubungannya? Iya, karena kalau misalkan dilihat emang artinya emang itu kan, adab itu kan tata krama, sopan santun, attitude kalau kita lebih kerennya kan, ya ke situ. Jadi ya kalau gue pribadi tanpa tahu hal itu ya, definisi adab sebenarnya itu apa ya, gue menilainya ya lu tidak melanggar norma-norma sih, norma kayak yang di agama lu diharuskan apa ke sesama manusia, di society di masyarakat pun ada norma-norma sendiri kan, lu nggak boleh ini, norma agama, norma sosial tuh ada, norma hukum seperti apa lagi juga ada. Iya, ke situ sih, ke apa namanya ya, kayak kita bisa menilai lah, kita berdua bisa menilai itu ada adabnya apa enggak. Lebih ke moral nggak sih? Moral tuh sama adab gimana kan? Bermoral itu lebih dalamnya berakhlak nggak sih sebenarnya jadinya? Ya kan gila, makin dalam lagi ngelewatin. Adab, ya, akhlak perilaku kan. Bukan ke akhlak jadi kayak kemampuan orang berpikir apa ya? Karakter, bukan EQ, betul. Yeah. Ke EQ kan? Ke EQ, emosional, apa sih EQ? Emotional intelligence, bisa tahu gue ya. Coba kalau misalkan ada masalah nanti tolong dibenerin. Iya, lebih, ya gimana ya pengertiannya? Ya kayak sopan santun ini sama aja sih menurut gue. Cuma kayak beda level gitu loh kalau misalkan lu dibilangin lu nggak beradab, lu nggak bermoral gitu, kayak beda level gitu. Levelnya beda banget pada saat lo nggak ada adab, nggak ada moral. Nah, tapi dari lo sendiri bahwa pada saat kita juga beradab atau kita, mungkin kita sederhanain lah ya, bertata krama. Mungkin kalau orang Jawa ngomongnya toto kromonya seperti apa. Tapi kan kita tidak bisa menstandarisasi bahwa semua orang itu harus memiliki tata krama yang A atau yang B atau yang C, iya nggak sih? Iya, kayak kayak apa namanya? Ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Lu ketika lu ketemu sama siapa di mana ya, moral di society itu yang dipakai gitu loh. Ketika gue sama lu kan kita beda culture nggak sih? Ada beda culture, ada beda culture semua. Tapi di antara perbedaan itu pasti ada persamaan kan, ya kita sama aja di situ gitu loh. Nggak usah kita bahas yang beda.
Dan kita mencoba, benar nggak sih, yang kalau dari gua rasa juga pada saat gua bekerja sama lo, terus habis itu kita berteman dan teman curhat juga, bahwa selain kita mencoba mencari persamaan ya, tapi kita juga mencoba menghargai perbedaan itu juga. Iya, itu balik lagi kan. Kenapa di situ kemanusiaan dan adil dan beradab? Karena kemanusiaannya itu. Jadi kita saling menghormati perbedaan. Karena kita beradab, kita bermanusia. Ya nggak sih? Gila. Gue nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Ya menurut gue sih gitu. Iya. Ya itu balik lagi, mungkin kenapa mungkin dibilang bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, pada saat lu adil itu juga lu harus memiliki akhlak, memiliki adab, memiliki moral yang jelas juga kan. Iya. Pada saat lu bertingkah laku adil dalam artinya seperti kayak tadi yang kita ngomong bahwa adil tidak harus selalu sama, tapi pada saat lu melakukan itu tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak bermoral, jadinya hilang juga nggak sih? Ya lu gimana bisa adil? Iya kan? Karena lu tidak berkemanusiaan. Iya, enggak. Misalkan contoh seperti ini deh. Ada orang misalkan berbagi sesama orang lain sudah adil, tapi di dalam hati kecil dia tuh masih kayak membanding-bandingkan orang. Terus habis itu cara pemberiannya itu berbeda. Gini, gue pernah dengar salah satu podcast mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah bukan masalah apa yang lu kasih sebenarnya, tapi bagaimana caranya lu kasih. Iya. Let's say misalnya contoh kayak lu aus, lu lapar, gue kasih makan ke lu, tapi gue lempar. Gue apakah gak punya adab lu? Kemanusiaan gue ada bahwa gue merasakan bahwa dia lapar, dia butuh minum, dia aus juga. Tapi cara gue memberi tidak memiliki moral, sehingga akhirnya jadi hilang semua. Menjadi satu paket bahwa ya lu kemanusiaan yang harus adil dan juga beradab. Iya, kayak gue tuh selalu mikir gini. Kalau hal yang mau lo kasih itu baik tapi caranya salah, itu jadinya salah. Iya. Kan? Semua dicara dan cara itu tuh moral, adab ya nggak sih? Bener. Ya kan, walaupun lu baik, lu mau lu punya hal yang baik nih, tapi cara penyampaian lu salah, orang itu bisa nggak suka sama lu gitu kan? Iya. Bisa jadi berantem. Iya. Cara penyampaian yang tadi lu bilang lempar nasi kan itu adabnya tidak baik, lu tidak beradab gitu. Nggak beradab. Tapi kalau dibilang lu punya kemanusiaan, sisi kemanusiaan lu secara humanity, ya lu emang punya rasa itu. Betul. Dan kebalikannya ya, ketika lu punya suatu hal yang jelek, yang buruk, lu sampaikan dengan cara yang baik, orang itu mungkin bisa menerima karena cara penyampaian lu baik. Mungkin ya. Iya. Gue mau nipu lu nih. Iya kan? Cara gue baik, gue deketin lu, gue kasih lu pertolongan segala macem. Taunya gue bungain 100% kan? Iya kan? Lu udah kena, tapi itu niat gue udah buruk kan, tapi gue sampaikan dengan cara yang baik. Jadinya ya begitu. Nah, tapi oke, pada saat kalau misalkan lo tadi bilang bahwa dengan cara penyampaian yang baik, terkadang niatnya buruk atau apa yang diberikan buruk bisa menjadi terpackaging atau terbungkus menjadi suatu hal yang baik. Bagaimana kita sebagai manusia, baik bergaul, baik bermasyarakat dan beragama dan lain-lain ya, bisa mengetahui atau bisa mulai mengukur niat orang ini seperti apa? Karena kan itu menjadi pagar nggak? Itu kan kita harus bisa memagari itu juga dong. Karena kan kalau misalkan itu terus masuk ke kita, bisa lama-lama masuk doktrin yang nggak jelas, perilaku menyimpang segala macam. Karena pasti banyak pembelaan orang yang terkadang kayak, oh iya masuk akal nih, common sense nih, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita negative thinking ke orang, salah juga ya? Nggak tahu nih. Iya kan? Kalau misalkan kayak gitu tuh, kita takut ditipu karena mereka packagingnya baik, jadi kita negative thinking sama orang itu kan? Nah, gue nggak tahu nih ya. Ini sih salah satu. Anda kayak pernah tertipu juga kan dengan packaging yang baik, tapi nggak saya dong. Oke. Kita. Oke. Iya. Oke. Nggak. Tapi gini, gue dulu gue punya salah satu paham di mana tidak masalah pada saat lu bukan berpikir ya, tapi berekspektasi negatif. Ada ya berekspektasi negatif? Yes. Oke. Nah, itu dulu misalkan kenapa? Itu dulu let's say misalkan gua kerja sama lo ya.
gue tidak pernah berekspektasi misalkan kayak ekspektasi gue kayak oh ini Raymond bakal bagus, bakal support, bakal ini. Kenapa? Menurut gue pribadi ini dari pola pikir gue ya. Pada saat lu punya ekspektasi yang di misalkan di plus 10. Pada saat temen lo atau pacar lo atau siapapun itu ada di posisi itu, kebahagiaan lo ya di 10 itu. Karena lu udah nganggap misalnya let's say contoh gue menganggap lu baik, udah selesai. Tapi masalahnya kalau lu nggak nyampe di situ lu kadang-kadang oh nggak sebaik gue pikir. Padahal sebenarnya udah baik lo itu. Tapi sebaliknya pada saat gue menurunkan ekspektasi gue kayak kayaknya nih kemungkinan terjeleknya sih kayak gue bakal ditikung. Kemungkinan terjeleknya sih mungkin gue bakal di backstabber nih sama Raymond nih. Tapi ternyata lu tidak melakukan itu. Jadi lu sehingga harapan gue yang dari minus naiknya kan itu lebih tinggi. Kalau gue mulai dari 0 itu 10. Tapi kalau gue berekspektasi sama lu di minus 5, kebahagiaan gue naiknya 15. Iya, dan kalau gua pun jadinya buruk, lu nggak sakit. Iya benar. Sehingga gua sudah berpikir bahwa the worst thing yang terjadi, tersakit yang gua alami adalah ini. Enggak, itu gini sedia payung sebelum hujan. Iya. Walaupun lu tahu langitnya cerah, tapi lu nggak tahu ke depannya kayak gimana. Itu kan preventif, pencegahan. Bukannya kita mau menjudge atau menilai orang ini bakal jahat sama kita. Enggak, tapi kita bersiap-siap ketika kita jatuh, ada bantal gitu. Yes, you got my point, man. Gue selalu bilang bahwa payung diciptakan itu bukan pada saat hujan, tapi payung diciptakan pada saat lo berjaga-jaga kalau itu hujan. Pada saat lo udah kehujanan pakai payung, lo udah basah, bos. Iya, sama kayak payung, kayak pelampung tuh gue pernah dengar tuh kayak. Itu diciptakan sama orang-orang yang pesimis. Ya, benar. Ya kan mereka takut tenggelam, mereka takut kebasahan, maka mereka menciptakan payung dan pelampung. Yes, apalagi pelampung. Pelampung bukan diciptakan bahwa semua orang berharap bahwa orang akan tenggelam. Tidak. Tapi dia memprediksikan the worst thing terjadi, tenggelam mati. Gimana cara orang minimal nggak sampai mati? Iya, berarti nggak melulu, maksudnya itu kan pencegahan ya. Iya. Kalau yang tadi lu bilang kan nggak ke arah situ kayak kalau kita ketemu orang kan, nah itu preventif kita, tapi kita nggak menjudge dia dengan packaging yang baik. Iya, benar. Itu kita akan ditipu nggak? Cuma kita harus preventif aja sebelum itu terjadi kan. Benar. Gitu. Nah itu yang dulu sering ada orang akhirnya memperdebatkan dengan pola pikir gue, berarti kalau gitu lu ngejudge dia dong? Enggak. Itu tadi gue sudah mempersiapkan hal yang paling buruk terjadi sama gue ini. Iya. Tapi bukan berarti bahwa gue akan bekerja sama atau gue akan menganggap dia seperti itu, tidak. Let's say misalkan kalau gue dulu memberikan gambar paling simpel adalah kayak lu punya rumah, itu tiap malam digembok. Bukan lu akan tahu bahwa ada dimalingin kan? Dan lu juga tidak berpikir atau bercita-cita kayak oh malam ini maling masuk, tidak. Betul. Preventif aja. Kalau amit-amit terjadi, setidaknya ada pagar pertama nih kagak masuk kamar gua langsung. Nah, disitulah gunanya adab. Karena adab itu tuh menurut gue ketika lu tahu batasan untuk tidak berlebihan. Ya kita preventif, cuman nggak berlebihan gitu loh. Kita masih memanusiakan dia, masih menghormati dia. Tapi kita berjaga-jaga. Nah disitulah gunanya adab. Lu tahu berlebihannya di mana, dan ketika lu melakukan baik buruknya, lu bisa pertimbangkan gitu. Lu tahu nih kalau gue lakuin ini buruknya begini. Nah ini pasti kalau yang nonton dan denger ini pasti akan muncul kayak gini. Wah bang, kalau kayak gitu gimana caranya kita bisa beradab seperti itu? Bagaimana kita bisa membagi itu? Kan kita udah mikir gitu jadi judge. Nah, nggak tahu. Ini kalau ini gue akan coba nanya ke lu juga, tapi dari pendapat gue dulu ya. Pada saat lu beradab itu juga, lu butuh ilmu. Iya, betul. Semua butuh ilmu. Tidak cukup pada saat lu bilang bahwa beradab itu atau moral di tahap adalah mendengar dan sabar. Iya, mendengar. Oke. Kalau yang di awal, mungkin di episode kemarin kita sempat ngomong bahwa bersikap adil, salah satu caranya adalah mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Nah, tapi pada saat kalau kita naikin level sampai di adab nih, nggak bisa cuma sampai di level mendengar sampai mengerti saja. Oke. Lu butuh sampai paham
Iya. Ilmunya seperti apa sehingga akhirnya lu bisa yang tadi kayak lu bilang bahwa bisa preventif. Let's say misalkan orang kayak tadi paling gampang kayak tadi gue bilang lagi pada saat rumahnya digembok, dikunci, bukan berarti lu jadi kayak parnoan tiap malam kok udah gelap kayak aduh di TV banyak bilang ada maling nih kayak jadi ketakutan terus, tapi bukan seperti itu. Lu tetap bisa tenang. Menurut lu bisa gini, preventif. Menurut gue gini, ketika judge ya, ketika gua ketemu lu dan gua langsung menjudge tanpa ngobrol sama lu, itu baru judge tuh. Maksudnya menilai ya. Judge tuh menilai kan. Gua ketemu lu, terus gua mikir, wah gila nih orang penipu. Gua nggak mau ngomong sama lu, itu judge. Yeah. Tapi ketika gua mikir, ini orang kayak penipu nih, gua ajak ngobrol, oh enggak kan, nggak jadi judgement di awal gitu loh. Ketika yeah. Gue kalau tanpa mengenal dulu, nah itu baru ngejudge tuh. Tapi kalau lu berusaha untuk mengenal tabayun, nah, iya kan, menghilangkan judge itu kan, makanya jangan menjudge ya. Kalau lu nggak mau dijudge atau nggak mau menjudge ya, lu harus kenal dan lu harus mendengar untuk mengerti. Nah, itu sih. Dan dibutuhkan ilmu yang amat sangat dalam menurut gue untuk sampai, karena kalau gue mengakui bahwa sampai di level ini pun aja terkadang kesabaran kita untuk bisa mengerti seseorang itu masih jauh nggak sih? Jauh. Sabarnya itu loh. Sabar. Mendengarkan yang kita tahu nggak berbobot nih. Iya. Atau mungkin ngidul nih. Ya, atau nggak kita nganggap kayak oh ini nggak sesuai sama kita nih gitu kan. Karena gue juga selalu bilang bahwa nggak pernah ada orang salah atau benar menurut dari pandangan gue. Yang ada adalah orang berbeda. Jadi lu tidak bisa mengkotakkan orang pada saat lu gue beda nih, misalkan saya gue beda sama si Raymond. Oh Raymond salah, nggak bisa gitu pola pikirnya. Enggak. Karena lu nggak berdiri di tempat gue. Iya, lu nggak berdiri di tempat itu pun juga. Dan kalaupun emang lu mencoba mengerti berdiri di tempat itu, lu tuh masih belum bisa menilai dari segala sisi dari kehidupan orang itu. Sehingga akhirnya balik lagi, lu tidak bisa memaksakan orang itu untuk pindah, tidak bisa memaksakan orang itu berpikir seperti lo, dan pada saat dia tidak mau itu salah. Iya. Gak bisa gitu konsepnya menurut gua. Iya, dan akhirnya ya udahlah, ya kan, gimana lagi? Iya. Nah itu dia makanya gue bilang sama lo kemarin kayak gue belajar sesuatu nih sama lu Mon gitu loh. Kayak pada saat gue berbicara, pada saat gue menginginkan, padahal mungkin ya itu yang gue sempat cerita sama lu juga ya. Gue pengen deh, gue menginginkan seseorang itu berubah menjadi lebih baik. Dengan apa yang gue pikirkan ya. Iya. Menurut lu itu baik. Menurut gue itu baik. Tapi setelah gue ngobrol sama lu bahwa terkadang kita memberikan masukan atau memberikan pola pikir kita jangan berniat untuk merubah seseorang. Iya. Walaupun mungkin kasarnya adalah udah baik menurut kita sesuai norma-norma semuanya, tapi pada saat ini gue ngomong dari pengalaman gue sendiri adalah pada saat kita memaksakan apa yang kita pikirkan, malah adanya keributan. Iya betul. Memaksakan kehendak kita kan? Iya, menjadi adanya perselisihan. Iya, ego lagi yang belum tentu menurut mereka itu tuh penting banget buat mereka rubah dan ngikutin lu gitu. Iya, gue akhirnya gue dapat poin bahwa kepentingan seseorang itu atau urgensi setiap orang tuh jadi beda-beda gitu loh. Iya. Gimana ya? Emang susah sih menurunkan ego tuh susah banget untuk kita mengerti lawan bicara, mengerti teman, mengerti pasangan. Jangankan jauh-jauh di keluarga pun seperti itu kan. Iya. Ada selek atau apalagi yang di luar gitu loh. Iya. Nah, justru menurut gue pelajaran yang harus tempat pertama kali lo harus berantem dengan ego lo tuh di rumah. Ketika lu udah bisa menahan ego lu di rumah, lu keluar udah santai, ya kan? Benar nggak? Karena itu orang rumah yang sering selalu lu temuin. Jadi ketika di luar, di rumah gue lebih parah gitu ya. Ya santai aja lah, ya udahlah. Tapi gue pada saat lu ngomong ini jadi kayak keinget sesuatu hal yang teman gue dulu pernah ngomong adalah terkadang orang mampu mengatasi tantangan dari luar, tapi belum tentu bisa mengatasi tantangan dari dalam. Betul. Lu pernah lihat nggak sih kayak lu jago kandang lu? Ya. Gitu. Ya lu di rumah berani lu lawan orang tua lu gitu. Di rumah di keluar rumah diajak ribut sama orang,
takut lu gitu kan. Nah justru harus di rumah dulu tuh ditanam tuh. Lu jangan berani-berani ngelawan orang tua gitu. Jangan berani-berani lawan orang-orang rumah lu, adik lu segala macam, yang hormatin mereka. Keluar pun ke bawah kok. Menurut gue sih gitu ya. Iya emang terkadang benar nggak sih kayak gue nggak mencoba menilai orang lain ya. Gue cuma melihat dari diri gue sendiri dan gue melihat dari diri lu juga bahwa terkadang tuh karakter kita yang ada di rumah dan kalau kita bawa keluar, ya sebenarnya di luar itu adalah asli apa yang ada kita di rumah. Betul. Tapi mungkin terjadi adalah sifat di luarnya rebel, sifat di luarnya berantakan. Pada saat masuk rumah dia berusaha menjadi orang yang kayak wah domba sekali. Waduh, domba. Maksudnya apa nih domba nih? Apa? Putih, suci, bersih. Oh, oke. Kebalik ya. Tapi ya, karena balik gue juga sendiri apa ya mungkin ada orang bilang akan kebalik juga. Ada juga yang ada orang yang di rumahnya dianggap sama orang tuanya kayak domba, pas keluar jadi serigala. Iya. Tapi ada juga orang yang tadi lu bilang jago kandang. Iya, di rumah serigala. Di luarnya mah di luarnya corok, cowok gitu. Iya. Di dalam karena ini tempat gue nih gitu. Macam-macam karena di rumah pun aja karena gini, ada beberapa mungkin kalau kasusnya di rumah adalah mencari empati, mencari simpati dari beberapa orang. Itu hal mungkin yang salah satu yang gue kurang setuju adalah menggunakan kata-kata adab, menggunakan kata-kata tata krama, tata kromo untuk menarik simpati, bukan karena tulus dari hatinya. Oke. Bukan karena tulus. Oke. Ya. Terus? Itu menurut gue menjadi suatu hal yang kayak ya balik lagi tadi gue bilang kayak gue ngasih lu makan tapi makannya dilempar. Iya. Tata krama lu bener asli, nggak salah gue bilang. Attitude lu bener. Cara nyampainya salah. Jadinya salah itu. Jadinya salah. Ini contoh di luar sih banyak sih ya. Contoh orang-orang di luar yang melakukan hal itu ya dan membolak-balikan itu ya. Iya. Yang disampaikan itu benar salah tapi cara penyampaiannya baik, jadinya ya orang itu tertipu. Ya. Salah. Dan mungkin menurut gue sendiri gini loh, yang harus disadari sama orang adalah pada saat lu melakukan hal yang tadi kebalik tadi seperti tadi gue bilang, secara tidak sadar lu tuh akan merugikan orang lain juga loh sebenarnya. Justru karena dia nggak sadar makanya dia lakuin itu, no. Oh mungkin. Iya kan? Kalau dia sadar dia tidak melakukan itu. Oh iya. Kalau dia sadar, kayaknya bakal ngerugiin orang nih. Mendingan jangan. Itu orang yang beradab. Karena dia tahu batasan. Yang ini tahapnya cuman sampai tahu, tidak paham tata krama, tapi tahu misalkan, gue ketemu lo harus nyapa. Gue ketemu lo harus salam, harus cium tangan. Tapi dia tidak mendapat ilmunya, kayak misalkan kenapa sih gue harus cium tangan orang tua? Iya, kenapa kan? Iya kan? Banyak orang nggak tahu kan ya. Iya, hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ngasih pelajaran lu tuh sangat besar, itu nggak kelihatan. Iya. Ya nggak? Dan lu nggak bisa ngelihat, lu nggak mau ngelihat itu, lu nggak mau berpikir tentang itu gitu loh. Berpikirnya langsung besar kayak, ntar gue kerja, gue langsung kasih duit ke nyokap gue ajak jalan. Sebenarnya nggak usah sampai ke situ. Iya, benar banget. Kalau lu mau nyenengin orang tua, nggak usah sampai lu kerja punya gaji lu kasih ke orang tua lu. Iya, oke lah kalau lu lakuin itu. Cuman masih ada hal kecil yang lu lakuin tuh bisa buat orang tua lu nangis tuh senang banget sama lu gitu kan? Ya, kalau kita nyambung ke orang tua, gue dulu pernah sempat singgung ke beberapa teman gue adalah gini. Pada saat kalau lu bekerja terlebih itu yang tadi lu bilang gaji pertama lu kasih ke orang tua dan lu bilang bahwa orang tua lu bangga punya anak seperti lo, lu bangga sebagai anak. Oke, bisa ngasih gue bisa ngasih orang tua gue nih bisa gini. Pertanyaan gue adalah selalu gini loh, maksudnya pada saat orang tua punya anak, dia tuh pada saat anaknya bergaulnya benar, terus abis itu ya sesuai norma-norma lah ya. Dia menaati semua norma. Gue rasa orang tua sebenarnya udah bangga gak sih sama diri mereka sendiri? Karena mereka berhasil mendidik anaknya di jalan yang tepat. Iya. Nah, tadi dulu balik lagi nih. Tergantung orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya kayak gimana? Ekspektasi kalau itu. Ekspektasi orang tuanya ke anak itu kayak gimana gitu. Kayak ada ya nyokap gue cuman berpesan ke gue kayak, abang ngelakuin ini aja deh, ibu juga udah seneng gitu loh.
ngomong kayak gitu gitu. Ya nggak perlu abang kasih ini, beliin ini, nggak perlu, cukup lakuin ini aja deh. Tapi itu berat. Cuman ya maksudnya kebahagiaan nyokap gue ya kalau ngelihat gue kayak gitu udah cukup. Menurut mereka cukup. Walaupun mau dikasih apapun, mereka pengen itu aja. Ya, itu satu hal mungkin yang harus agak digaris bawahi lagi. Ini kita agak nyimpang sedikit dari adab, cuman masih ada hubungan sedikit dengan moral. Kan kita ngomong moral nggak cuman sama teman, nggak cuman pasangan, sama orang tua pun juga kita harus bermoral kan ya. Tapi itu adab juga. Itu beradab. Kita beradab juga sama orang tua. Mungkin gini loh, ada beberapa orang akhirnya berpikir membahagiakan orang tua itu dengan hal yang mereka pikir itu bisa membahagiakan. Tapi mereka lupa bertanya sama orang tuanya bahwa papa mama bahagia kalau aku apa sih? Balik lagi ke kemanusiaan. Adil nggak harus sama. Tapi adil memberikan yang dibutuhkan, iya nggak sih? Iya. Nah ya itu kan? yang sama-sama orang tua, ada laki-laki, ada perempuan, lo harus adil. Nah kebutuhan mereka pun berbeda. Yes, itu bener banget. Itu yang gue maksudnya kayak dari gue pribadi pun merasakan bahwa gini loh. Pada saat mungkin, let's say ya, lo punya orang tua, lo memberikan hal yang sama kedua orang tua lo, mungkin emang adil secara jumlah. Iya. Secara jumlah adil, tapi secara keperluan mungkin berbeda. Ya, kebutuhan beda. Kebutuhannya berbeda. Atau bahkan yang tadi gue bilang bahwa mungkin mereka hanya minta secuil saja yang kita anggap, cuman segitu. Ya gila, gue udah susah-susah kayak gini, ternyata kok lu nggak bahagia. Akhirnya mereka berpikir kayak, kok orang tua gue kok nggak apresiasi gue sih? Orang tua gue kok nggak hargain gue sih? Sebenarnya bukan pada saat kita tidak dihargain, tapi pada saat ekspektasi orang tua lu itu lu nggak pernah tanya. Iya benar. Ya harus diobrolin sih. Harus diomongin. Lu nggak pernah tanya. Dan lu sendiri mungkin memberikan hal yang berbeda dari ekspektasi yang orang tua lu pikirkan. Karena kita bukan Tuhan, kita nggak tahu. Iya. Itu makanya balik lagi, kalau tadi lu bilang kita bukan Tuhan, jangan kalian seperti Tuhan atau kayak dukun, menerka-nerka kayak, wah kalau gue sukses, kalau gue ini nanti gue kasih kayak gini segala macam. Man, seriously, gue banyak banget berteman dengan bapak-bapak juga yang anaknya cukup sukses, tapi ternyata mereka nggak butuh itu. Nggak butuh. Mereka kadang-kadang karena mereka butuh kayak, iya nih anak om aja kalau Sabtu Minggu pulangnya nggak tiap minggu. Iya, cuma pengen dikunjungi. Iya, padahal om punya anak cuma satu. Iya, sedih. Sedih banget. Gue makanya pada saat itu berpikir bahwa kebahagiaan orang tua itu belum tentu apa yang kita prepare terbaik. Itu menjadi terbaik buat dia. Sama aja ketika nanti kita punya anak, kita nggak bisa gitu juga berarti. Iya. Nah, itu yang harus kita pelajarin. Iya benar. Itu yang kita harus pelajarin. Makanya dari gue nggak tahu apakah gue terlalu tua kah atau gue terlalu jauh kah. Gue selalu bilang pada saat kalau kalian mau menikah, pada saat kita mau menikah, dua konsep yang paling penting untuk kita samakan pasangan adalah konsep beragama dan konsep untuk mendidik anak. Iya. Karena susah pada saat kalau lu punya pasangan yang tipenya mendidik anak kayak dengerin kata mama, dengerin kata papa, mendikte dan lu dapat misalnya let's say contoh karakter gue adalah yang kayak gue mungkin belum punya anak, gue belum menikah, tapi gue sudah preparation bahwa gue akan memberikan kebebasan sama anak gue. Kenapa? Karena ya itu balik lagi yang tadi adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gue mau memanusiakan anak gue walaupun emang manusia anak lu kan. Anak gue manusia, tapi terkadang yang orang suka lupa adalah mereka melihat adalah anak ini menjadi suatu produk dari orang tuanya. Iya. Sehingga akhirnya punya ekspektasi bahwa oh ini anakku nanti bisa gini, anak gue bisa gini, anak gue bisa gini. Padahal anaknya sendiri pun bisa berpikir dan bisa menilai kan. Yes, dia lupakan bahwa dia anak lu manusia punya juga kemampuan berpikir, anak lu punya suatu keinginan. Nah itu yang gue langsung mikir kayak, wah jangan sampai ya, maksudnya kayak anak gue nanti jadi objek. Bukan menjadi subjek sebagai oh dia orang nih, dia manusia, tapi menjadi objek gue yang kayak gue cita-cita anak gue harus bisa gini, nanti anak gue jalanin bisnis gue, harus turun bisnis gue. Kayak kalau dibilang sedih, ya pasti sedih lah ya. Maksudnya kayak kita berdua jalanin bisnis dari masih usia muda, terus itu pas punya anak kayak, "Pa, aku nggak mau jalanin bisnis papa ya." Wah shock sih, gue udah kebayang. Gue udah itu balik lagi tadi gue bilang ekspektasi the worst thing. Gue udah ekspektasi the worst thing bahwa sampai suatu saat nanti gue punya anak, semua anak gue bakal bilang kayak, wah Dedi, kayak gue nggak bisa jalanin bisnis lu udah semuanya. Gue kayak, ya gue pengen jadi YouTuber aja gitu. Iya, tiba-tiba kayak gue mau jadi YouTuber nih, atau tiba-tiba gue mau jadi dancer, tiba-tiba gue mau jadi pelukis kayak,
hah, keluarga kita tidak ada yang kayak gitu gitu kan. Tapi ya itu hal yang harus diterima. Iya. Kalau gue lebih ke kompromi sih. Kalau misalkan ntar gue punya anak ya, gue lebih kompromi sih kayak, ya lu maunya apa? Lu maunya begini. Oke, kalau begini baiknya ini, buruknya ini. Mengasih tahu baiknya begini dan resikonya kalau enggak tuh begini. Ya silakan pilih. Bener-bener. Kalau gue mungkin gini, kalau lu mungkin akan berkompromi. Kalau gue sempat bilang sama pasangan gue adalah bercanda sih, tapi itu yang gue lakukan. Gue akan membebaskan anak gue. Let's say misalnya contoh kayak lu mau jadi dancer atau lu mau jadi pelukis. Ya gue akan tanya gitu, lu pertama kali dancer dapat berapa? Gue dibayar 100.000 nih. Udah 5 tahun dia 100.000 terus. Ya gue akan bilang, coba deh lu cek deh, mungkin kayaknya keterampilan lu nggak di situ deh kayaknya. Nah, tapi yang perlu catat adalah gue bukan menilai dari nominalnya ya, tapi adanya perubahan. Misalnya contoh deh 100.000, oh jadi 150, oh jadi 200.000, oh Dedi ini stuck 200.000, tapi kemarin gua nari di Plaza Senayan, sekarang gua nari di Singapura. Oke, naik level. Masalah duitnya belum ada, gue percaya bahwa rezeki diatur sama di atas. Tapi kalau peningkatan, lu kan akan sadar dong Pak. Nggak seenggaknya skillnya naik lah, bertambah lah. Skill naik. Itu dia. Dan gue juga selalu bilang pasangan gue kayak, lu ajarkan sama anak lu, arahkan pada saat emang melakukan sesuatu, jadilah yang terbaik. Karena gue nggak akan pernah lupa apa yang bokap gue dulu ajarkan, bahwa bokap gue pernah bilang, papa bisa seperti ini karena tuh papa fokus. Teman-teman papa waktu dulu zaman resesi udah kerja yang lain, kerjaan papa di sini terus aja, walaupun dulu gajinya jadi kecil, jadi apa, fokusnya di sini. Karena di titik terakhir akhirnya ya itu orang-orang nggak kuat kan mulai dikit. Kalau kita mau saingan jadi kecil, dan lu jadi ahli. Iya betul. Dan siapa yang berdiri paling lama akan dilihat orang kayak, oh dia nih, lo nih, legend nih. Itu yang gue pakai sampai hari ini. Maksudnya kayak orang bilang kayak, Nol tuh ngapain sih masih bisnis? Lu ngapain masih di jalan ini? Emang udah sampai sukses apa? Nah, kalau berpikir ya, kalau gue perhatiin teman-teman gue yang kerja, ya mungkin teman-teman gue yang kerja sekarang udah kayak, udah nikah, udah ini. Iya kan, sama kan? Tapi ya, gue bos ya terus. Kan kita beda nggak boleh jauh. Tapi yang gue lihat sekarang adalah, gue nggak ngeliat kayak sekarangnya itu gue di posisi mana. Gue melihat kayak 10 tahun atau 15 tahun lagi dari sekarang, temen gue dan gue ada di mana. Karena kan ini jalan yang lu pilih. Jalan masing-masing. Dan gue selalu bilang bahwa pada saat di terakhir lu jangan pernah nyesel dengan apa yang lu pilih sekarang. Dan itu pun juga yang gue sudah konsekuen sama nyokap gue. Gue bilang bahwa, Ma, aku tahu konsekuensinya apa yang dijalanin. Ya konsekuensinya begini. Konsekuensinya seperti ini. Lu benar-benar harus dari bawah. Lu harus merintis dari bawah. Semua benar-benar dari bawah yang, let's say kita kalau ngomong dari apa yang sekarang kita lakukan aja, kayak kita bikin channel YouTube, kita bisnis, kayak kita juga nggak tahu ke depannya di YouTube kita seperti apa. Nggak tahu. Kalau kata Tokopedia kan mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya itu kata kuncinya. Ya lu mulai dulu satu step, habis itu lu tahu step selanjutnya, terus lu kayak bokap lu konsisten. Itu dia. Persisten juga nggak sih? Persisten ya. Pada saat lu konsisten, lu juga persistence menurut gue paling salah satu juga yang berpengaruh nggak sih? Konsisten itu yang gue pelajari dari bokap gue adalah, beliau adalah orang yang amat sangat persistence dan konsisten di jalannya dia. Dan itu yang gue pada saat hari ini, siapapun yang bilang kayak, emang udah segede apa sih bisnis lo? Emang kenapa lo nggak ini sih? Kenapa nggak lo ini? Kenapa nggak lo? Gue cuman bertolak pikir sama bokap gue kayak, bokap gue juga dulu mulai start juga dari bawah banget gitu loh. Bener-bener yang dari tukang sampai sekarang kayak, dan dia bilang cerita bahwa ya, gue posisi dari tukang sampai sekarang malah gue bersyukur. Karena gue tahu di bawah gimana. Betul. Dan akhirnya pada saat di atas, gue bisa memanusiakan manusia. Why? Karena gue pernah merasakan di posisi itu. Baru lu bisa membuat adil, beradab. Dan manusia. Memanusiakan manusia. Kalau lu tidak pernah bisa ada di posisi, balik lagi posisi orang tersebut, lu tidak akan pernah bisa memanusiakan dia. Karena lu nggak tahu apa yang dirasakan sama dia. Dari susah-susah kan, dari kuliah apa? Dari bokap gue dulu udah cuman dari tukang mandor lah. Mandor. Dari mandor. Jadi taunya kayak di lapangan kayak gimana, susahnya gimana, sampai posisi di sekarang ini kayak ya nggak gampang. Dan itu yang gue alamin sekarang, yang gue jalan sekarang, bahwa ya mungkin kita berdua di posisi ini. Jangan kan ngomong 2 tahun 3 tahun lagi.
bulan depannya kita nggak tahu kita di mana. Bulan depannya kita nggak tahu mau makan apa. Tahu lah. Tapi itu mungkin terakhir yang disimpulkan lagi adalah dari mungkin dari episode kemarin sampai sekarang kita ngomong kemanusiaan beradab dan beradab, yaitu kemanusiaan menurut kita adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, Mon, ya. Betul. Dan adil itu tidak harus sama sesuai dengan takaran, sesuai dengan kebutuhan orang itu. Iya, betul. Beradab adalah juga bagaimana kita bisa memiliki moral, bagaimana kita memiliki tata krama, di mana singkatnya kalau kayak yang gue ambil dari Raymond adalah di mana bumi dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, moral-moral. Itu moral-moral di situlah. Jadi pada saat lo di tempat manapun, di daerah manapun, di negara manapun, mungkin lo akan melihat bahwa lu ada di mana nih posisinya, di bumi mana yang lu pijak. Iya. Dan itu lalu lakukan untuk dijunjung supaya lu bisa dibilang bahwa beradab, lu menghargai orang tersebut di situ. Bahwa lu manusia lah di situ. Lu manusia di situ dan bisa menghargai satu sama lain. Iya, betul sekali. Oke deh Raymond. Next mungkin kita akan ngomong dengan panjang lebar lagi. Semoga dari penonton dan pendengar podcast kita mungkin kalau ada mau ngasih ide tentang bahas apa, tentang kemanusiaan kah apa gitu. Kayaknya topik ini terlalu berat ya. Maksudnya yang santai-santai aja gitu. Yang santai-santai mungkin kalian bisa kasih ide buat kita kayak Bang ngomong ini aja yang santai, ini kita mau tahu dari sudut pandang masing-masing dari Raymond dan dari gue seperti apa. Kita ngomongin selingkuh. Oh no.